Yes. Kita masuk di segmen yang terakhir. Dan di sini sudah ada dua wanita cantik yang bersiap untuk memerankan satu cerita. Teman-teman semuanya, kita masih dalam acara apa? Sayangku, Nuramena paling dia. Saya boleh memperkenalkan diri dulu, namanya, kemudian kelasnya, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Yusilawati dari kelas 11 BP1. Oke. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 11 BP1. Mana teman-temannya, kasih tepuk tangan dong. Keren. Ini kita punya satu konsep. Kita sudah mempersiapkan, di sebelah sana tampaknya sudah ada tulisan perhatian, becak dilarang masuk. Yes? Jadi ini ceritanya teman-teman semuanya dan juga semua pemirsa. Ini akan bermain peran Alkisah, ada seorang tukang becak asal Madura yang dipergoki seorang polisi saat memasuki kawasan becak dilarang masuk. Dengan santainya, si tukang becak itu melintas di depan polisi sampai polisi datang meniup peluit. Jadi di sini peran kalian seorang polisi dan seorang tukang becak. Sok, siap-siap. Hitungan ketiga saya permisi dulu ya, Bu. Stop. Apa kamu tidak bisa melihat gambar di sana? Kan becak di jalan masih kejadian ini. Oh iya, saya lihat Bu. Tapi itu kan gambar becaknya tidak ada orangnya. Sedangkan becaknya ada orangnya. Berarti boleh masuk dong? Bodoh, kalau kamu tidak bisa melihat. Saya tidak bisa baca, Bu. Kalau bisa baca, saya jadi polisi seperti itu. Bukan jadi kamu. Tuh kan, jadi memang seorang polisi dan juga tukang becak yang salah paham sebetulnya. Sayangku, terima kasih banyak. Ini nanti dapat lagi bonus deh setelah nanti bisa foto bareng sutradara sama aktor dan juga hostnya, atau tambahin ini sama hostnya. Gak diajak. Diajak ini hostnya. Nanti ikutan juga dapat bonus ya, produser. Kang, tadi itu sebetulnya mengenai tukang becak yang memang ternyata di dalamnya nggak masuk akal. Bisa baca nggak, katanya ini ada tulisan dilarang masuk untuk becak. Ternyata memang nggak bisa baca tukang becanya. Jadi emang salah siapa gitu kan ya. Kalau menurut Akang sendiri dari mereka berdua yang sudah bermain peran walaupun singkat padat tapi lucu sih sebetulnya ya. Gimana menurut Akang? Wah, kalau kasih nilai 9 dari 10 lah. Ya kalau kata Arifin Jador masih ya pertunjukan tuh asal dapat menyenangkan penonton itu udah berhasil. Udah. Ya. Jadi yang tadi udah berhasil kok. Saya senang lihat. Kangelan gimana? Iya, menarik dari ide cerita terus pembawaan anak-anak siswa yang natural seadanya dan itu menarik gitu. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Cuman kerennya lagi yang satu ibu-ibu polisi, yang satunya lagi tukang becanya cewek gitu ya. Itu sebetulnya Maya, PR terbesarnya. Akang, setelah kita menyaksikan teman-teman semuanya yang begitu antusias. Karena kita mengenai teater ngebahasnya, termasuk juga untuk budayanya. Apapun itu budayanya yang akan ditampilkan dalam pertunjukan seni teater, gimana caranya tersampaikan seperti tadi Akang bilang. Namun dalam hal ini Kang, di akhir tampaknya aku pengen nanyanya mengenai ke depan. Harapan Akang ke depan mengenai seni pertunjukan teater. Yang mana kalau misalnya kita melihat nih zaman-zaman sekarang, saat SMP teater ada nggak gitu ya untuk kelas-kelasnya ataupun ekstranya namanya ya, ekstrakurikulernya. Kemudian SMA, SMK dan kemudian sampai ke jenjang perkuliahan. Itu masih aktif nggak untuk ekstra teaternya? Menurut Akang gimana? Di bawah umum aja lah ya. Iya, betul. Harapannya. Saya percaya siklus bahwa yang tidak digandrungi hari ini bisa digandrungi kemudian hari ini. Termasuk juga teater. Karena kenapa? Karena teater ini kalau menurut Rendra
bahwa teater itu adalah ibu kandung dari kesenian. Karena di dalamnya semua kesenian ada. Kalau pertunjukan teater, kalau kita melihat semua kesenian ada. Memang. Kalau kata Iwan Fals mah, teater itu muara gitu. Berakhirnya sungai-sungai berkumpul di situ. Maka teater menurut saya tidak akan punah. Ya. Tidak akan punah, apalagi masih ada di dalam ruang lingkup pembelajaran di waktu sekolah ya, dari SMP sampai jenjang SMA juga tetap ada gitu. Dalam LKS gitu ya, tetap ada. Dan suka diwajibkan juga menonton, saya yakin memang tidak akan punah. Karena jenjangnya jelas kalau itu buat karir gitu ya, mau ke film, mau ke pemain musik, mau ke seniman lukis, seniman pahat, gitu. Mau jadi seniman apapun itu bisa dipelajari di teater. Seperti itu. Dan khususnya yang saya rasakan, teater itu bisa menjadi sebuah obat bagi dia yang mengamalkannya. Gitu ya. Menjadi sebuah terapi besar bagi dia yang sebenarnya hanya akan dimengerti dan dirasakan oleh si pelaku teater. Termasuk saya, termasuk aktor Alan ini, yang orang lain memang akan sulit. Gitu. Mereka akan lebih benar-benar menghargai apa itu proses. Gitu. Orang teater sangat tahu itu. Gitu. Apa itu melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Itu orang teater sangat paham, sangat tahu. Karena lamun cek bahasa pangeran namanya, aduh jadi sunat. Ya, cek budaya, bahasa tauhid mah. Budaya. Man arupa nafsah, pokok arupa robah gitu. Eta orang teater tahu betul dan ngejalaninnya memang seperti itu. Barang siapa yang tahu dirinya sendiri, seorang aktor kan menggali dirinya sendiri sampai wah ke sumur terdalam yang tidak bisa dijamah oleh siapa orang biasa. Gitu. Orang teater melakukan itu. Barang siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya. Itu kan kata Quran kan. Man arupa nafsah, pokok arupa robah. Gitu. Jadi tetap ada hal lain yang sangat mahal bagi kami dan apalagi buat teman-teman Gen Z dan seterusnya. Gitu. Kalau perlu obat, perlu terapi, teater itu bagus. Teater itu bisa. Ya. Kalau pesantren itu bisa jadi lama, teater itu bisa menjadi pesantren yang menyenangkan. Nah itu. Gitu. Kang Alan, pendapatkah atau bagaimana? Ya, sependapat saya juga, apalagi kalau menyangkut soal tema budaya dan kesenian teater, saya ingat waktu pementasan terakhir saya di Tasik waktu kelas 3 Alia, Naskah Ozon, Arifin Cenur memerankan sebagai Wiku. Di sana juga ada dialog yang menyebutkan berbudaya itu melakukan sesuatu. Ya mungkin harapan saya yang mengajak kepada generasi muda ataupun ya saya pribadi khususnya untuk bisa terus melakukan sesuatu hal-hal kebaikan, baik itu di kesenian ataupun di aktivitas manapun yang kalian miliki, yang kalian konsentrasi dengan sungguh-sungguh, dan di teater khususnya kalian bisa lebih mendapatkan sesuatu itu dengan cara berproses dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Nah, gitu. Klunya kasih tepuk tangan dong yang meriah. Sebetulnya nih Kang ya, kalau untuk teater itu yang menggali diri sendiri itu tidaklah mudah. Karena dalam hal yang lain tuh nggak akan pernah dapat. Seperti salah satu contoh, saya nggak ikut teater ataupun nggak tahu teater. Dalam diri saya sendiri pun mungkin saya masih perlu menggali. Berbeda dengan orang-orang teater yang langka ini ya. Terima kasih atas kehadirannya loh Kang ya. Satu lagi, boleh ngasih tips bagi pemula yang ingin mengikuti seni teater Kang. Kang Lan dulu deh, Kang Lan dulu. Tipsnya menghayati kehidupan, itu sih. Oke. Coba menghayati kehidupan. Iya. Kehidupannya kalau rada sulit terlalu dihayati itu Kang. Dengan kita menangkap
sekeliling, pergi ke pasar, melihat aktivitas, berbicara, mandi, sapu, dan lain sebagainya pun itu bisa menjadi sesuatu yang positif bagi kita yang nantinya bisa disajikan dalam bentuk kesenian teater gitu. Itu sih dibanding. Betul. Ya. Setuju atau ada lagi tambahan? Setuju, karena sudut pandang aktor memang begitu ya. Kalau kita harus memerankan seorang pemain basket atau penjual apa gitu. Kita enggak punya kan itu. Kita bukan, kita kan cuma bukan siswa. Itu, ya, Kenapa betul. kita harus jadi jualan hui gitu. Benar. Gitu. Maka kita harus mencari. Oh, saya tahu, saya harus ke Cukurubuk. Datanglah ke Cukurubuk, melihat tukang hui. Oh gitu. Awak kieu, cara lempang kieu. Oh ngomong kieu. Oh main beungeut kieu. Nah, diambil itu namanya observasi. Itu kan enggak ada di diri kita. Digali, kita hancurkan diri. Oh iya bener ya. Waduh. Kang Alang kalau misalnya seperti tadi ya, Saleh Suyanto dapat satu peran jadi seorang pemulung misalnya. Nah. Itu apakah memang pilih-pilih dalam memilih peran? Kayak misalnya kita ada satu cerita nih, judulnya ini perannya banyak tuh Kang, harus beberapa orang. Apakah itu pilihan sendiri atau ditentukan oleh sutradara sih sebetulnya? Tentunya ditentukan sutradara. Ditentukan Ada sutradara. tahapan namanya casting gitu. Oh, ada juga casting Ya. berarti ya. Jadi sebelum casting tuh ada reading naskah semua gitu. Diacak random gitu ya. Kamu peran A, kamu peran B, kamu sekarang B, kamu sekarang C. Sutradara terus saja gini. Kan kalau kata Deddy Mizwar paling susah itu dalam bikin film teh bukan acting, bukan editing gitu. Tapi casting paling susah teh. Gitu. Karena sangat menentukan gitu. Kalau ternyata salah casting, kesananya udah aja. Bye-bye. Bye-bye aja. Oh itu yang aku penasaran justru castingnya yang seperti apa. Karena kan aku kira kalau misalnya teman-teman di sekolahnya, aku mah pengen jadi Ibu Suri, atau aku mah pengen jadi ini gitu kan gitu ya Kang ya. Ternyata kalau untuk dunia perannya sendiri dalam dunia nyatanya seperti itu. Iya. Gak bisa milih ya Kang. Gak bisa. Jadi aku kira milih. Intelijensi sutradara aja itu. Oh iya. Baik teman-teman, tampaknya ini kita sudah banyak membahas dan juga menggali mengenai pertunjukan ataupun bagaimana teater. Baik dari seorang sutradara, sudut seorang aktor mengenai teater. Tinggal sudut dari kalian semua mengenai teater dan bagaimana keinginan kalian untuk ikut bermain peran dalam teater. Jangan bermain peran dalam kehidupan. Karena tentunya itu akan banyak drama sekali di sana. Terima kasih Akang atas kehadirannya ya. Nanti kita ketemu lagi silaturahmi. Tentunya hadirin tamu undangan seluruh pemirsa dan juga teman-teman Riungers. Kita akan ketemu lagi next di acara yang lebih seru lagi. Dalam acara hari ini saya tutup dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara pada hari ini. Saya Pepe Rizkawati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.